Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan buah kerja keras dari kami kelompok 3 Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 19 tahun 2021. Video ini menceritakan tentang analisis kasus pelanggaran ASN dengan menggunakan analisis SWOT. Selamat menyaksikan. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur ditangkap tim Saber Pungli Tipikor Polres Jember. Pelaku tertangkap saat melakukan pungutan liar proyek layanan khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Dari cuplikan berita tadi, kita dapat menganalisa kasus pelanggaran ASN dengan menggunakan analisis SWOT. Apa itu SWOT? Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen, perusahaan, atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun pembagian analisis SWOT terbagi atas 4. Yang pertama, strength, analisis kekuatan. Yang kedua, weakness, analisis kelemahan. Yang ketiga, opportunity, analisis peluang. Dan yang keempat, threats, analisis ancaman. Adapun analisis kasus pelanggaran ASN tadi bisa disimak penjelasan berikut. Strength atau kekuatan. Pelaku adalah ASN atau penilik. Melakukan pungutan liar termasuk pelanggaran etika profesi sebagai ASN. Seharusnya dia menunjukkan etika yang baik dalam menunaikan tugas dan tindakan jabatannya. Dia tidak hanya mencoreng nama baik dirinya, keluarganya, instansinya, tetapi lebih dari itu, dia telah mencoreng nama baik Korps Pegawai Republik Indonesia. 2. Pelaku adalah orang yang berpendidikan dan memiliki kekuasaan. Seharusnya dengan pendidikan dan kekuasaan yang ia miliki, ia bisa menjadi teladan, mempermudah urusan publik, dan berperan aktif mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan dan program pemberantasan korupsi. 3. Korban atau pihak yang diberi bantuan mendukung pungutan liar. Ini menjadi suatu problem atau kebiasaan di masa sekarang. Mereka beranggapan jika tidak disetujui pungutan liar tersebut, maka akan dipersulit urusan mereka. Walaupun ini sebenarnya tidak dibenarkan. Analisis yang kedua, weaknesses atau kelemahan. 1. Tingkat integritas ASN atau penilik tersebut masih rendah, yang seharusnya setiap ASN memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan sebagai bentuk komitmennya terhadap amanah yang dimilikinya. Yang kedua, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Jabatan yang ia miliki adalah titipan rakyat, jadi seharusnya jabatan itu ia gunakan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan justru untuk kepentingannya semata. Ketiga, gratifikasi yang sudah membudaya. Karena sudah tradisi,
sehingga menyebabkan apabila tidak diberikan sesuatu, maka urusan dipersulit, yang menyebabkan buruknya citra pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya, analisis yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, lingkungan kerja yang mendukung terjadinya pungutan liar. Ini erat kaitannya dengan tipikal lingkungan kerja. Pungli cenderung tumbuh dan berkembang di saat tidak adanya kepedulian atau keberanian untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Lingkungan kerja cenderung abai dan seringkali memaklumi perbuatan pungli dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan. Kemudian yang kedua, pengawasan atasan dan masyarakat yang masih lemah. Seringkali atasan dan masyarakat tutup mata dengan pungli ini karena seringkali dijumpai masyarakat yang membutuhkan pungli. Dalam artian, cukup membayar pungli, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam layanan. Dan yang ketiga, pelaksanaan SOP yang masih lemah. Hal ini terus mengundang risiko kepada pengguna layanan. Sebenarnya, tidak ada kecacatan dalam SOP, tetapi pelaksanaannya saja yang menyebabkan pungli ini terus terjadi. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. 1. Pelaku pemungutan liar mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena perbuatan pungutan liar adalah salah satu tindak pidana korupsi. Yang kedua, keadilan dan nilai etika ASN yang mulai memudar. Dengan adanya pungli, seakan-akan keadilan dan nilai etika ASN tidak ada dalam diri seorang ASN tersebut. Ketiga, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut tidak diatasi, maka pembangunan di Indonesia akan selalu terhambat karena dana yang diberikan pemerintah tidak 100% tersalurkan ke masyarakat. Keempat, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau ASN, terutama dalam hal penyaluran bantuan. Ini karena perbuatan dua oknum ASN yang melakukan pungli seolah-olah menjadi bahan obrolan yang menjadikan citra seorang ASN menurun. Demikian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.